Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa pada perkuliahan Mekanika Fluida. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik selanjutnya, yaitu mengenai kinematika fluida. Apa itu kinematika fluida? Kinematika fluida adalah bagian dari ilmu mekanika fluida yang mempelajari gerak dari partikel zat cair ataupun fluida yang kita sering sebut sebagai namanya fluid motions. Jadi dalam kinematika fluida kita akan mempelajari gerakan dari partikel zat cair tanpa meninjau gaya ataupun momentum yang menyebabkan gerak tersebut. Jadi dalam pertemuan kali ini kita juga akan membahas diantaranya seperti bagaimana kita memvisualisasikan aliran, karena ini kaitannya dengan masalah percobaan di laboratorium untuk melihat bagaimana gerak dari partikel zat cair tersebut. Kemudian juga kita akan membahas mengenai metode dari bagaimana kita mendeskripsikan gerakan dari partikel zat cair. Di antaranya adalah metode Lagrange ataupun metode Euler, yang sering disebut sebagai namanya adalah Lagrangian description dan juga Eulerian description. Kemudian juga pada pertemuan kali ini kita akan juga membahas mengenai klasifikasi ataupun jenis-jenis dari aliran. Baik, kita akan langsung saja memulai perkuliahan kita pada pertemuan kali ini dengan melihat slide yang sudah Bapak siapkan. Baik, kita akan mulai perkuliahan mekanika fluida kita dengan topik dari kinematika fluida. Jadi kalau kita lihat di sini dalam gambar diilustrasikan ada suatu aliran sungai ya di saluran terbuka. Kita lihat di sini ada titik 1 dan titik 2. Pertanyaannya adalah where the water will flow, how do you know? Jadi kemana air itu akan mengalir arahnya dan bagaimana kita tahu. Jadi secara natural atau secara alami bahwa air itu akan mengalir dari tekanan yang tinggi kemudian ke tekanan yang rendah. Kalau kita lihat di sini ini adalah daerah hulu yang ditunjukkan dengan seperti ada daerah yang tinggi seperti gunung ya atau bukit. Kemudian air itu mengalir ke bawah pada titik 2. Jadi air mengalir di hulunya di titik 1, kemudian mengalir ke titik 2 di bagian hilirnya ya. Nah, dalam topik kita mengenai kinematika fluida, kita tidak membahas mengenai gaya ataupun momentum yang menyebabkan terjadinya aliran ini. Tapi kita hanya membahas mengenai bagaimana gerakan dari partikel fluida selama dia pengalirannya dari titik 1 hulu ke titik 2 di sini. Jadi kita ingin melihat bagaimana gerakan partikel fluida dalam saluran dan bagaimana kita caranya untuk memvisualisasikannya. Nah, untuk ilustrasi bagaimana kita memvisualisasikan aliran dalam kinematika fluida ini, di sini Bapak sudah menyiapkan ada 2 buah video yang menurut Bapak sangat bagus ya. Video ini sudah dibuat cukup lama, sekitar tahun 60-an oleh The National Committee for Fluid Mechanics Films dengan grant dari The National Science Foundation. Jadi yang pertama kita akan melihat video bagaimana cara untuk memvisualisasikan aliran. Di sini kalian akan belajar bagaimana ataupun metode apa saja yang digunakan untuk memvisualisasikan aliran tersebut. Kemudian kenapa untuk pentingnya kita untuk memvisualisasikan aliran, di sini juga akan dibahas dalam video tersebut. Baik, kita akan lihat bersama-sama video yang pertama mengenai visualisasi aliran. Moving fluids form complicated patterns. These patterns are often quite surprising. What appears to be a small shift in system geometry can change the entire flow pattern. But it is almost never possible to predict the real flow pattern on theoretical grounds alone. We need other approaches. One of the most efficient is flow visualization, direct observation of the flow field. Visualization is an important tool in establishing flow models as a basis for mathematical models. We can use it for direct solution of engineering problems and also as an aid to understanding the concepts of fluid motion. An open surface water channel, such as you see here, is often used in flow visualization. It consists of an inlet section which distributes the flow evenly
fixed outer walls and adjustable inner walls so that we can achieve any passage shape desired. The flow leaves through a porous exit section to give an even velocity profile. There are a number of visualization methods that can be used with a water channel like this. We can use dye injection. We can use surface powder on the water. First thing we're going to use here, however, is the hydrogen bubble method. If we connect a DC voltage to a very fine wire, here 2 mils, and put the wire in the water, electrolysis forms extremely small hydrogen bubbles which are swept off by the flow. Most of these bubbles are small enough so that they follow the flow quite accurately. A few large bubbles are also formed. We ignore them in observing the flow pattern. Here you see a probe with multiple thin fingers which makes many fine lines. Another kind of probe is a single wire with sections insulated so that we see bands of bubbles coming off the probe. In order to interpret flow pictures, we need to be quite clear about 4 concepts. These relate the pictures to the kinematic description of the flow field. The first concept is the path line. A path line is the trajectory or path of a given fluid element. Here we mark a small element with bubbles so that we can follow its path. If we took a time exposure, we would make the entire path visible. Instead, we superpose a path line, and you can check for yourself that each of these squares follows it. A streak line is a little different. It is the instantaneous locus or trace of all the fluid elements that pass through a given fixed point in space. If we run a short, uninsulated section of a bubble wire steadily, it shows us a streak line. In steady flow, each particle coming past the fixed point moves down the same path, and therefore the streak line is identical to the path line. We can check this by resuperposing the path line you saw earlier. Often it is useful to use multiple streak lines to observe a flow field. We can make them with the multiple finger wire you saw before. The third concept we need is the timeline. A timeline is defined as the instantaneous location of a line of fluid particles marked earlier at a prescribed location in the flow. These lines are usually most useful if the marking location is normal to the flow direction, since then the location of the timeline, a short time later, shows the velocity profile of the flow field. Here we apply the timeline technique to a steady flow past an airfoil. Near the angle which gives zero lift, the portion of the timeline passing above the airfoil rejoins the portion passing beneath at the trailing edge, except for the narrow boundary layer region where the flow is retarded by friction. Since the distance around either side of the airfoil is approximately the same, the timelines show that the average speed above the airfoil is approximately the same as beneath it. When the airfoil is set at angles which give large lift, the portion of the timeline passing above the airfoil outruns the portion beneath. The velocity is higher near the upper surface. At negative incidence, the effects are reversed.
The fourth concept we need is the streamline. A streamline is defined as any line that at a given instant is everywhere tangent to the velocity vectors of the flow field. The streamline is essentially a mathematical idea and is very useful in many fluid flow analyses. But there's no way to make a streamline directly visible. You've seen that in steady flow, the path line and the streak line are the same. And you might suspect that the streamlines would coincide with them also. This is in fact the case. Consider a particle moving along in steady flow. As you saw, each particle moves down the same path line, so that it's always moving down this path towards the particle ahead of it. This means it is always tangent to the path, and that is how we defined a streamline. So in steady flow, the streamline, the streak line, and the path line are all the same, and we can use either streak lines or path lines to show us the streamline pattern. It's often useful to use more than one method of visualization. Let's use another technique to look at some of the things we've seen before, and also to study a new pattern of flow regimes, laminar turbulent transition. For this purpose, a useful but very simple method is dye injection. All you need is a flask of adjustable height and a manifold with hypodermic injectors. Any dye can be used, provided its density is very close to that of the working fluid. Here you see the jet flow pattern made visible with streak lines of dye. Compare the pattern of the jet flow you see here with the bubble picture we saw earlier. The recirculating eddies, which you now see at the sides of the main flow, are made visible by seeping dye through holes in each wall. Dye must be injected with some care. If we apply the wrong pressure to the injectors, the dye will come out too fast or too slow. This causes jet instability, as you see here. Here's an apparatus to look at the flow very near the wall. The apparatus consists of a dye reservoir connected through a thin rectangular slit to the flow. The slit is only a few mils wide. The layers of flow extremely close to the wall are crucial in heat and mass transfer, in flow separation, and in the structure of the turbulent shear layer. The dye is turned on and seeps slowly through the slit. It moves upstream because the diffuser walls are at a very large angle and the flow is stalled. The walls are moved parallel. Now we are looking directly at the wall which contains the slit. The slit is near the left edge of the picture. Notice the smooth, almost glass-like appearance of the dye. This is typical of a laminar boundary layer. Now we introduce effective trips. The flow over the irregular, streaky structure you see is typical of the wall layers of the turbulent boundary layer. The dye streaks are actually zones of low-speed flow, and the clear areas in between are faster-moving fluid. If we remove one of the trips, we can observe the transition region between laminar and turbulent flow over the slit.
In this region, you can see laminar flow side by side with turbulent flow. You can also see transient spots of turbulence moving down through the flow. If we move the remaining trip further upstream, the fraction of the flow which is turbulent at the slit decreases. Finally, the entire flow becomes laminar again. In the laminar turbulent transition problem, we again find several patterns of flow, and again the state of knowledge is different for each pattern. If we know the flow is laminar, we can calculate many fine details of performance from well-developed theory. If we know the flow is turbulent, we have workable approximate theories for a few simple cases. In a number of other cases, we also have good data correlations for such things as friction and heat transfer coefficients. If the flow is in the transition region, the theory is quite incomplete. As in our diffuser example, theoretical prediction of when a shift will occur from one regime to another is the most difficult thing of all. We have only part of the theory for a handful of cases and data correlations for a few more. We can predict results based on established flow models, but even in this very old and much studied problem, we still need correlations of data to predict the flow pattern that will actually occur. Let's consider one more example. Here's a flat plate parallel to the flow. A laminar boundary layer builds up on each side and forms a small symmetric dent in the velocity profile. But the dent is not evened out by viscosity. As the flow goes downstream, the two boundary layers interact to build a large oscillation. Here's the same flow shown by a single bubble wire downstream. Once again, a steady, symmetric upstream flow leads to an unsteady oscillation in the downstream motion. To predict the behavior of real fluid flows, we need to know the actual flow patterns. Flow visualization is one effective way to find them. Nah, dari video yang barusan kita lihat bersama-sama bahwa kita mempelajari mengapa pentingnya kita mempelajari untuk visualisasi aliran atau flow visualization. Itu adalah karena dapat membantu kita untuk memahami bagaimana gerakan dari zat cair yang kemudian kita bisa kembangkan dalam model matematika ataupun model komputer. Nah, dari video tadi kita juga belajar bagaimana cara kita untuk memvisualisasikan aliran di dalam satu saluran terbuka. Dengan cara yang pertama, paling tidak ada dua cara yang dijelaskan di sana. Yang pertama adalah menggunakan gelembung hidrogen. Gelembung hidrogen tersebut dihasilkan dari suatu kawat kecil yang dialiri listrik, kemudian dicelupkan ke dalam air sehingga membentuk suatu gelembung-gelembung yang akan mengalir seiring dengan dari garis alurnya ataupun aliran dari fluida di saluran terbuka tadi. Ini cara yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menggunakan suntikan dari zat tinta atau zat yang berwarna. Di sini kita juga bisa menggunakan seperti zat tinta berwarna-warni sehingga memudahkan kita untuk mengerti bagaimana proses aliran di dalam zat cair dan juga bagaimana pergerakan dari partikel fluida tersebut. Kemudian dari video tadi juga ada beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam menggambarkan gerakan dari fluida. Yang pertama adalah path lines. Path lines ini adalah jalur ataupun garis alur yang digambarkan oleh partikel fluida yang melewati suatu garis tertentu atau lintasan tertentu dari waktu ke waktu yang kalau kita hubungkan akan membentuk suatu lintasan di dalam aliran fluida. Itu yang pertama mengenai path lines. Yang kedua adalah straight lines.
Straight lines ini seperti kalau kita melakukan penelusuran atau tracing terhadap suatu partikel dalam suatu waktu. Ini partikel tempat-tempat yang akan dilalui oleh fluida kita lakukan pelacakan atau tracing. Ini disebut sebagai namanya adalah straight lines. Kemudian yang ketiga adalah timelines. Timelines adalah satu set dari partikel fluida yang diukur pada satu waktu. Kemudian yang keempat adalah streamlines. Nah, streamlines ini yang sering kita gunakan istilahnya sebagai garis aliran ataupun garis arus yang menunjukkan dari bagaimana lintasan dalam aliran fluida, baik itu di saluran terbuka maupun saluran tertutup. Nah, pada aliran yang mantap atau steady flow, keempat istilah ini baik itu streamlines, path lines, timelines, dan juga straight lines itu akan identik atau membentuk suatu lintasan yang sama, karena pada aliran yang mantap alirannya tidak berubah terhadap waktu ataupun vektor kecepatan itu tidak akan berubah terhadap waktunya. Sedangkan pada aliran yang tak mantap atau berubah terhadap waktu, maka ini bisa berbeda untuk lintasannya dari waktu ke waktu. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, jadi kinematika fluida ini adalah bagian dari ilmu mekanika fluida yang menggambarkan dari gerakan fluida tanpa kita meninjau gaya ataupun momentum ataupun momen yang menyebabkan dari gerakan tersebut ya. Nah, kemudian juga the subject called kinematics concern the study of motion. Jadi kinematika fluida ini dia khusus ataupun fokus mempelajari yang namanya adalah gerakan dari fluidanya. In fluid dynamics, fluid kinematics is the study of how fluids flow and how to describe fluid motion. Jadi dalam dinamika fluida, kinematika fluida ini merupakan ilmu ataupun pengetahuan untuk mengetahui ataupun mempelajari dari gerakan fluida dan how to describe dan bagaimana kita menggambarkan dari gerakan fluida tersebut. Kemudian juga dalam perspektif atau sudut pandang dasar, jadi from a fundamental point of view, there are two distinct ways. Jadi ada dua cara to describe motion, untuk mendeskripsikan ataupun menggambarkan dari gerakan tersebut. Yang pertama disebut sebagai namanya Lagrangian method ataupun metode Lagrange, dan juga adalah Eulerian method atau metode Eulerian. Nah, kemudian pada video yang kedua kita akan coba melihat apa yang dimaksud dengan metode Lagrange atau Lagrangian method dan juga metode Euler atau Eulerian method. Jadi kita akan sama-sama menyaksikan video yang kedua mengenai metode Lagrange dan juga metode Euler. In order to calculate forces exerted by moving fluids, and to calculate other effects of flow, such as transport, we must be able to describe the dynamics of flow mathematically. To discuss the dynamics, we have to be able to describe the motion itself. The description of motion is called kinematics. We will be interested in the kinematics of continuous media, that is, in describing the motion of deformable stuff that fills a region. Specifically, we'll be interested in describing the displacement, velocity, and acceleration of material points in the two reference frames commonly used in fluid mechanics. We'll show how these two descriptions are related to one another. In addition to moving from place to place, an elementary piece of fluid is generally squeezed or stretched and rotated as it goes. We are going to focus our attention on the translation, not on the deformation. In this flow of water through a contraction, hydrogen bubbles have been used to identify pieces of fluid so that we can follow their motions. These pieces are quite large, however, and we would like to examine the motion of very small, infinitesimal bits of fluid. Therefore, it will be more convenient to have a computer simulate these motions and generate the visual displays for us.
we will use open circles, as we are doing here, to identify material points. In elementary mechanics, we are accustomed to describing the position of a material point as a function of time, using a vector drawn from some arbitrary initial location to indicate the displacement. We will use open vectors, as here, to indicate velocity and displacement relating to material points, open points. In a given motion, we can compute the velocity and acceleration of such a point at each instant. Here we indicate the velocity by a vector attached to the point. In a continuous fluid, of course, we have an infinity of mass points, and we have to find some way of tagging them for identification. A convenient way, though not the only one, is to pick some arbitrary reference time, which we will call the initial time, and identify the material point by its location at that time. Mathematically, we would say that the velocity is a function of initial position and time. To accord with this description, we have shown the vector attached to the initial position. We could show the vector attached to the moving point, or use both. If we were displaying the motion of a group of points like this, whose vectors do not interfere with one another. To display the whole motion, and in more complicated situations, we avoid interference by showing the vector only at the initial location. To describe the whole motion, we would have to give the velocity of all the pieces of matter in the flow as a function of time and initial position, like this. This description, in terms of material points, is called a Lagrangian description of the flow. Such coordinates are called Lagrangian, or sometimes material coordinates. From the Lagrangian velocity field, we can easily calculate the Lagrangian displacement and acceleration field. We can imagine attaching an instrument, like a pressure gauge, to a moving point to make what we might call a Lagrangian measurement. This sort of thing is attempted in the atmosphere with balloons of neutral buoyancy. If the balloon does indeed move faithfully with the air, it gives the Lagrangian displacement. Such Lagrangian measurements are actually very difficult, particularly in the laboratory. We usually prefer to make measurements at points fixed in laboratory coordinates. Classically, the idea of a field, such as an electric, magnetic, or temperature field, is defined by how the response of a test body or probe, like this anemometer, varies with time at each point in some coordinate system. Here we are probing in laboratory coordinates. We will always indicate such probing points, points in a coordinate system fixed in our laboratory, and the velocities measured there by solid points and solid arrows. Here is a grid of points fixed in space. We show the velocity at each point.
A description like this, which gives the spatial velocity distribution seen by a probe in laboratory coordinates, is called an Eulerian description of the flow. Although the physical field is the same, the Eulerian and Lagrangian representations are not the same, because the velocity at a point in laboratory coordinates does not always refer to the same piece of matter. Different material points are continually streaming through the same laboratory point. The velocity that a fixed probe would see is the velocity of the material point that is passing through the laboratory point at that instant. Nah, dari video yang kedua ini kita sudah lihat bersama-sama bagaimana caranya untuk mendeskripsikan dari gerakan Frida. Yang pertama adalah menggunakan deskripsi dari Lagrange, atau kita sebut sebagai namanya adalah Lagrangian description. Dan yang kedua adalah deskripsi dari Euler ataupun Eulerian description. Video pertama yang tadi mengenai visualisasi aliran dan video yang kedua ini saling berkaitan. Kalau pada video yang pertama kita membahas mengenai bagaimana kita memvisualisasikan aliran sehingga kita bisa melihat dari garis aliran ataupun garis arus ataupun streamlines ataupun path lines dalam suatu aliran di saluran terbuka, maka pada video yang kedua ini kita sudah membahas mengenai parameter-parameter fluida seperti displacement, kemudian juga kecepatan velocity, dan juga percepatan ataupun acceleration selama fluida ataupun partikel dari zat cair tadi mengalir dari satu titik ke titik yang lainnya. Kalau di sini dibahas dari satu titik, itu adalah titik yang pertama adalah bagian penampang hulu dan titik yang kedua adalah bagian penampang yang hilirnya. Nah, pada metode Lagrange untuk mendeskripsikan parameter dari gerakan fluida, metode Lagrange dilakukan dengan cara melacak partikel fluida dari titik awal di hulu tadi sampai dengan ke titik kedua di sepanjang garis arusnya atau garis lintasannya. Jadi di sepanjang dari garis titik pertama, kemudian di sepanjang garis sampai dengan menuju titik kedua, maka sepanjang itu pula parameter seperti kecepatan ataupun percepatan dan juga displacement itu akan dilakukan pelacakan ataupun tracing. Nah, ini kalau kita menggunakan metode Lagrange. Berbeda dengan metode Lagrange, kalau metode Euler dia tidak mengikuti partikel fluida dari awal sampai dengan ke akhir. Dia hanya menetapkan pada satu titik yang kita sebut sebagai namanya adalah fixed point. Kemudian dari titik yang tetap ataupun fixed point tadi, maka dilakukan pengukuran parameter dari partikel zat cair seperti kecepatan ataupun percepatan, sehingga dengan menggunakan metode Euler ini pengukuran dari fluida itu menjadi lebih mudah dan lebih sederhana dan juga lebih applicable atau lebih memungkinkan untuk diterapkan di lapangan. Nah, sebagai contoh penerapan dari atau aplikasi dari metode Euler ini dilakukan pada saat kita melakukan pengukuran kecepatan, misalnya menggunakan alat ukur kecepatan ataupun alat ukur arus yang sering kita sebut sebagai namanya adalah current meter. Nah, current meter ini ditetapkan pada satu titik yang tetap, pada satu tempat atau posisi yang kita anggap sebagai titik yang kita tinjau. Kemudian kita pasang current meter tadi pada titik tersebut, kemudian kita ukur kecepatan alirannya pada satu waktu. Nah, ini salah satu contoh dari penerapan ataupun aplikasi dari metode Euler ataupun deskripsi dari Euler untuk mengukur dari parameter fluida ataupun kinematika fluida. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, jadi dari video tadi kita bisa jelaskan bahwa the Lagrangian method atau metode Lagrange atau the Lagrangian description dari gerakan fluida atau fluid motion ini dikemukakan oleh seorang ahli matematika dari Italia yang bernama Joseph Louis Lagrange pada tahun 1736 sampai dengan 1813. Kemudian deskripsi dari Lagrange ini mensyaratkan kita untuk melacak dari posisi dan kecepatan dari setiap individual fluid parcel, jadi satu partikel fluida yang merujuk kepada sebagai partikel fluida. Jadi fluid parcel itu adalah segmen atau potongan dari fluida
yang merujuk pada suatu yang kita sebut sebagai namanya adalah particle fluida, and take to be a parcel of fixed identity, dan itu sebagai satu fluida atau satu partikel yang tetap yang kemudian kita lacak sepanjang pengalirannya tadi dari titik satu ke titik yang lainnya. Jadi the Lagrangian atau metode Lagrange ini adalah deskripsi dari gerakan fluida di mana setiap individual partikel itu adalah diobservasi atau diteliti atau diamati sebagai fungsi dari waktu. Jadi kalau kita lihat ilustrasi di sini, untuk setiap partikel di sini ada 3 partikel fluida, yaitu partikel A, partikel B, dan partikel C. Jadi setiap gerakan fluida ini diamati untuk parameter seperti vektor kecepatan baik di partikel A, B maupun C. Gitu ya. Nah, kemudian tadi berbeda dengan metode Lagrange. Kalau metode Euler atau Eulerian method, deskripsi dari metode Euler ini menggambarkan bahwa gerakan fluida, jadi the Eulerian description of fluid motion named after the Swiss mathematician Leonhard Euler. Jadi deskripsi ataupun metode dari Euler ini dikembangkan atau dikemukakan oleh seorang ahli matematika dari Swiss yang bernama Leonhard Euler pada tahun 1707 sampai dengan 1783. Jadi dalam deskripsi Euler atau Eulerian description dari gerakan fluida, bahwa satu volume tertentu ya, jadi a finite volume, di satu volume tertentu yang disebut sebagai namanya adalah domain flow atau domain aliran, atau juga kita sebut sebagai namanya volume control atau control volume, itu kemudian kita tetapkan atau kita tentukan, kemudian through which fluid flows in and out. Jadi volume kontrol tadi itu adalah tempat di mana fluida atau partikel fluida itu akan masuk dan keluar melalui volume yang kita tetapkan tadi. Nah, kemudian instead of tracking individual fluid particles, jadi alih-alih dia melacak untuk setiap partikel fluida seperti metode Lagrange tadi, pada metode Euler kita menetapkan atau kita mendefinisikan field variables, jadi variabel-variabel di lapangan atau di lab ya, functions of space and time, jadi sebagai fungsi dari waktu dan juga ruang dalam kontrol volume tadi atau volume kontrol tadi itu, jadi within the control volume. Jadi sini kita lihat ilustrasinya adalah untuk bagaimana perubahan parameter temperatur atau suhu dari suatu fluida yang bergerak ataupun mengalir. Nah, kalau metode Lagrange dilakukan untuk pelacakan setiap partikel fluida tadi. Kalau kita lihat di sini misalnya ada partikel A, untuk partikel fluidanya dilacak pergerakannya dari suatu jalur atau garis arus yang kita sebut sebagai namanya adalah path line ataupun streamline tadi. Jadi sepanjang path lines atau garis arus tadi itu dilakukan pengukuran ataupun tinjauan terhadap parameter suhunya. Jadi di sini kita lihat pada partikel A bahwa suhu A partikel tadi itu adalah sebagai fungsi dari waktu, TA as a function of time. Nah, kemudian untuk metode Lagrange, nah kalau metode Lagrange dia dilakukan pelacakan pada satu titik yang tetap. Jadi pada titik misalnya di sini ada titik O, jadi lokasi dari titik O ini ditentukan sebagai fungsi dari koordinat. Jadi ada XO, YO, T. Jadi sebagai fungsi dari ruang dan waktu. Jadi XO, YO ini adalah koordinat atau posisi titik yang menunjukkan bahwa dia sebagai fungsi dari ruang, dan T adalah sebagai fungsi dari waktu. Jadi as a function of space and time, untuk metode Euler pada titik yang tetap ini kemudian dilakukan pengukuran bagaimana perubahan suhunya sebagai fungsi dari waktu dan ruang tadi itu. Nah, jadi ini sama saja sebetulnya untuk deskripsi dari perbedaan dari deskripsi Lagrange dan juga Euler. Jadi sekali lagi metode Lagrange dia melacak perubahan dari parameter fluida sebagai fungsi dari waktu dan melacak setiap partikel fluida mulai dari awal dia bergerak sampai dengan akhirnya. Kemudian sedangkan metode Euler pada satu titik yang tetap dan juga diukur sebagai fungsi dari ruang dan waktunya. Nah, kemudian di samping kita mempelajari bagaimana visualisasi aliran dan juga deskripsi dari gerakan fluida, jadi fluid motion description, kita juga mempelajari klasifikasi ataupun jenis-jenis aliran. Nah, dalam hidrodinamika kita mempelajari cukup banyak ada jenis-jenis aliran yang perlu ataupun penting untuk kita pahami dengan baik. Yang pertama paling tidak ada yang kita sebut namanya adalah 1, 2, and 3 dimensional flows, atau kita juga sebut sebagai namanya aliran 1, 2, dan 3 dimensi, 1D, 2D, and 3D. Nah, kemudian juga ada
jenis aliran lain yang kita sebut sebagai namanya viscous and inviscid flows. Jadi aliran viscous dan aliran tak viscous. Kemudian juga kita kenal dengan aliran laminar and turbulent. Jadi laminar and turbulent flows, aliran laminar dan turbulent. Kemudian kita sebut juga ada incompressible and compressible flows. Itu adalah aliran yang tak mampat dan aliran yang termampatkan. Kemudian ada lagi steady and unsteady flows. Jadi aliran yang mantap dan tidak mantap, ya. Nah, kemudian selanjutnya ada uniform and non-uniform flows. Itu adalah aliran seragam dan aliran yang tidak seragam. Nah, jadi kita akan bahas satu-satu jenis-jenis ataupun klasifikasi dari aliran ini. Nah, dimulai dari yang pertama untuk aliran 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Jadi secara umum ya, a fluid flow, jadi satu aliran fluida itu adalah sebetulnya dia kompleks secara 3 dimensional. Jadi fungsi dari ruangnya itu adalah 3 dimensi dan juga sebagai fungsi dari waktu. Jadi is a rather complex 3-dimensional and time dependent phenomenon. Jadi dia sebagai fungsi dari ruang yang kompleks 3 dimensi dan fungsi juga dari waktu. Sebetulnya aliran fluida itu seperti itu. Nah, namun dalam banyak situasi, dalam banyak kondisi, kita juga memungkinkan. Jadi in many situation, however, it is possible. Jadi juga memungkinkan untuk kita melakukan penyederhanaan ataupun asumsi yang memungkinkan kita untuk lebih memahami ataupun lebih mudah untuk mengerti dari suatu permasalahan tanpa kita mengabaikan yang namanya akurasi dari hasil analisis ataupun perhitungan kita. Jadi to make simplifying assumptions that allow a much easier understanding of the problem without sacrificing needed accuracy. Kemudian juga, nah dalam salah satu dari penyederhanaan ataupun asumsi ini adalah kita melakukan pendekatan dari suatu fluida yang real menjadi aliran yang lebih simpel atau lebih sederhana menjadi aliran 1 ataupun 2 dimensi. Jadi sebetulnya tadi kalau kita bahas tadi, aliran tadi adalah kompleks dalam fungsi ruang 3 dimensi dan juga bergantung dari fungsi waktu. Dan itu sangat kompleks sehingga perhitungannya akan menjadi sangat rumit dan akan sangat susah ya. Maka kita bisa memungkinkan untuk melakukan simplifikasi atau penyederhanaan aliran tadi yang kompleks tadi menjadi aliran yang lebih sederhana, ditinjau hanya fungsi ruang 1 ataupun 2 dimensi tanpa mengabaikan dari tingkat akurasinya. Nah, tentu asumsi ataupun simplifikasi ini berdasarkan kebutuhan kita sesuai dengan objektif kita ataupun tujuan kita untuk apa kita gunakan analisis atau perhitungan tersebut dengan menyederhanakan konsep dari fluida tadi yang 1 ataupun 2 dimensi. Nah, ini adalah ilustrasi dari aliran 1 dimensi. Kalau kita lihat ini tampak atas dari fluida ataupun zat cair yang mengalir pada suatu saluran terbuka dengan penampang pada penampang 1 bagian hulunya itu lebih sempit atau lebih kecil dibandingkan dengan penampang di bagian hilirnya di penampang 2 di sini. Nah, kalau kita lihat karena debit aliran itu akan sama mengalir di sepanjang saluran ataupun sebagai konservasi massa di mana aliran masuk sama dengan yang keluar, maka perubahan lebar, perubahan penampang saluran itu akan menyebabkan terjadinya perubahan kecepatan aliran. Pada penampang saluran yang lebih sempit, kecepatan aliran akan lebih besar dibandingkan dengan kecepatan aliran pada penampang yang lebih lebar. Nah, pada aliran 1 dimensi, kecepatan aliran ini hanya ditinjau berdasarkan fungsi dari jarak dari penampang 1 ke penampang 2. Jadi penampang 1-nya kecepatannya lebih tinggi, penampang 2-nya itu lebih rendah. Nah, ini adalah kita sebut sebagai namanya adalah aliran 1 dimensi yang ditinjau hanya pada satu fungsi koordinat ruang saja, yaitu misalnya fungsi memanjang dari saluran kita. Nah, ini kalau tadi tampak atasnya, tampak penampang memanjangnya, ini seperti ini. Kita lihat juga pada penampang 1, baik itu fungsi dari kedalaman maupun fungsi dari lebar, ini tidak terjadi perubahan kecepatan aliran. Dia hanya berubah terhadap fungsi dari jaraknya dari penampang 1 ke penampang 2. Padahal sesungguhnya pada aliran yang kompleks, sebetulnya aliran itu atau kecepatan aliran tadi itu akan tergantung pada fungsi dari lebar. Jadi berubah dia atau bervariasi sebagai fungsi dari lebar dan juga bervariasi sebagai fungsi dari kedalaman alirannya. Nah, pada aliran yang 2 dimensi, ya kita lihat di sini pada ilustrasinya untuk tampak atas maupun tampak memanjang. Pada aliran yang 2 dimensi, dia sudah bervariasi atau berubah sebagai fungsi dari lebar dan juga fungsi dari jarak dari penampang 1 hulu ke penampang 2 di hilir di sini.
Jadi untuk fungsi lebar dia sudah bervariasi, tidak lagi sama seperti atau seragam seperti pada halnya aliran satu dimensi ya. Pada bagian tepi ataupun dinding dari salurannya, kecepatan alirannya kecil atau bisa saja mendekati nol, sedangkan pada bagian tengah dari salurannya itu akan mencapai kecepatan aliran yang maksimum sehingga bentuknya parabola seperti ini. Begitu juga untuk penampang yang kedua, di bagian hilirnya sama. Jadi ini kalau dari tampak atas, ilustrasinya aliran dua dimensi digambarkan sebagai fungsi dari memanjang. Jadi fungsi dari tempat penampang 1 ke penampang 2 itu berbeda, dan juga fungsi dari melebar untuk setiap penampang. Jadi dia dua dimensi. Jadi ada koordinat. Kalau misalnya kita asumsikan arah memanjang adalah X, sedangkan arah melebar itu adalah Y, maka aliran dua dimensi ini sudah mempertimbangkan perubahan kecepatan aliran sebagai fungsi dari koordinat X dan koordinat Y. Nah, kemudian kita lihat untuk penampang memanjang di sini atau longitudinal section, bahwa aliran itu juga bisa kita buat aliran dua dimensi sebagai fungsi dari memanjang dan fungsi dari kedalamannya. Nah, di sini kalau kita lihat fungsi dari memanjang pada penampang pertama di bagian hulu itu berbeda dengan penampang di bagian huad, di bagian hilirnya itu kecepatan alirannya berbeda. Nah, kemudian juga sebagai fungsi dari kedalaman, pada kedalaman atau di bagian dasar salurannya kecepatan aliran itu paling kecil ya. Sedangkan ke bagian atas permukaan itu kecepatan aliran akan bertambah besar. Nah, ini sebagai fungsi dari kedalaman atau jaraknya terhadap dasar dari saluran. Karena ketika aliran itu melewati suatu dinding batas, apakah itu dinding saluran ataupun dasar saluran, maka pada bagian yang bersentuhan dengan dinding tadi itu akan terjadi namanya gesekan sebagai sifat dari fluida yang viskos atau memiliki nilai viskositas atau kekentalan. Nah, karena fluida tadi memiliki nilai viskos dan ada gradien kecepatan, ingat di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sifat zat cair, ada yang parameter kita sebut namanya adalah tegangan geser. Nah, tegangan geser inilah yang kemudian akan menyebabkan terjadinya kehilangan energi, di mana kalau tegangan geser yang semakin besar maka kehilangan energi semakin besar juga. Nah, ini ditunjukkan dari bagaimana kehilangan energi tersebut nanti kalau kita bahas di dalam topik berikutnya mengenai hidrodinamika. Nah, kemudian untuk aliran yang tiga dimensi diilustrasikan di dalam satu penampang aliran ya, kita lihat baik itu fungsi dari jarak memanjang, kemudian fungsi dari lebar dan kedalaman itu semuanya bervariasi. Jadi ini yang kita sebut sebagai namanya adalah aliran tiga dimensi, yang sebetulnya adalah aliran yang terjadi di lapangan sebagai fungsi ataupun kondisi yang sangat kompleks. Kemudian ada juga aliran yang tadi kita klasifikasikan menjadi aliran viskos dan tak viskos. Jadi a fluid flow may be broadly classified as either a viscous flow or an inviscid flow. Jadi aliran itu kita klasifikasikan menjadi dua, apakah itu aliran viskos dan aliran tak viskos. Nah, aliran yang viskos memiliki nilai viskositas itu sering juga kita sebut sebagai namanya adalah fluida yang real atau real fluid. Sedangkan aliran yang inviscid atau tak viskos itu kita sebut juga sebagai namanya fluida yang ideal atau ideal fluid. Nah, an inviscid flow is one in which viscous effects do not significantly influence the flow and are thus neglected. Jadi pada aliran yang inviscid, aliran fluida yang tak viskos, itu faktor pengaruh dari viskositas itu tidak dipertimbangkan ataupun bisa kita abaikan. Walaupun sesungguhnya sebetulnya baik fluida seperti air ataupun gas itu walaupun memiliki viskositas yang cukup kecil, tapi sebetulnya dia adalah real fluid dan memiliki nilai viskositas. Nah, walaupun demikian, untuk penyederhanaan perhitungan ataupun analisis memungkinkan kita untuk melakukan penyederhanaan dengan mengasumsikannya sebagai fluida yang ideal atau fluida yang tak viskos. In a viscous flow, the effects of viscosity are important and cannot be ignored. Jadi kalau kita mempertimbangkan, wah ini kita harus perhitungkan dan sifat viskositas itu menjadi adalah penting, maka dalam analisis kita harus mempertimbangkan atau mengasumsikan bahwa fluida itu adalah fluida viskos atau fluida yang real. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan di sini, ini adalah aliran ya, fluida yang melewati suatu airfoil atau benda padat seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana terjadinya tegangan geser di sepanjang dari airfoil di sini. Ya, kalau kita menganggap aliran yang viskos, maka terjadi tegangan geser sepanjang airfoil dan terjadi perubahan atau gradien kecepatan.
Namun kalau kita menganggap sebagai alirannya ya fluida yang tak viskos, maka tegangan gesernya adalah sama dengan 0 atau tidak terjadi yang namanya tegangan geser karena tidak adanya nilai viskositas. Nah, kemudian aliran juga kita bedakan menjadi aliran laminer dan turbulen. Ya, jadi laminer and turbulent flows. A viscous flow can be classified as either a laminar flow or a turbulent flow. Jadi juga bisa diklasifikasikan atau dibagi menjadi aliran yang kita sebut aliran laminer ataupun aliran turbulent. In a laminar flow, the fluid flows with no significant mixing of neighboring fluid particles. Jadi dalam aliran laminer, setiap fluida itu akan mengalir seperti dalam bentuk lapisan. Jadi lapisan satu dengan lapisan lainnya itu tidak akan saling bercampur sehingga tidak terjadi saling mengganggu. Jadi dia seperti bergerak pada alur-alurnya masing-masing. Ini kita sebut sebagai namanya aliran laminer. Maka kalau kita visualisasikan pada video yang pertama tadi menggunakan zat warna tinta, maka pada aliran laminer zat warna tadi akan membentuk suatu garis alur yang lurus dan bentuknya teratur, ya. Ya, jadi if dye were injected into the flow, jadi kalau misalnya tinta tadi kita suntikkan ke dalam aliran fluida, it would not mix with the neighboring fluid except by molecular activity. Jadi dia tidak akan terjadi yang namanya pencampuran ataupun saling mengganggu antara satu partikel dengan partikel yang lainnya. It will retain its identity for a relatively long period of time. Jadi dia akan mempertahankan lapisan fluidanya itu dalam waktu yang cukup lama. Di viscous shear stress, jadi tegangan geser dari aliran fluida yang viskos always influence laminar flow. Jadi juga selalu mempengaruhi dari aliran laminer. Jadi tegangan geser tadi atau faktor dari viskositas tadi itu akan mengurangi atau menahan gangguan akibat kecepatan aliran sehingga tidak terjadi yang namanya pencampuran ataupun mixing dari setiap lapisan fluida tadi. Kemudian in a turbulent flow fluid motions, jadi dalam gerakan fluida untuk aliran yang turbulen, very irregularly so that quantities such as velocity and pressure, jadi akan berbeda dan itu tidak beraturan untuk parameter seperti kecepatan dan juga tekanan, show a random variation with time and space coordinates. Jadi menunjukkan bahwa terjadinya perbedaan ataupun perubahan baik itu untuk kecepatan ataupun tekanan, ya, dan menunjukkan perbedaan atau variasi yang acak sebagai fungsi dari waktu dan ruangnya. A dye injected into a turbulent flow will mix immediately. Jadi kalau misalnya kita suntikan tinta pada aliran turbulen, maka tinta tadi akan serta-merta langsung akan bergerak tidak teratur dan akan terjadi yang namanya pencampuran ataupun mixing tadi itu. By the action of the randomly moving fluid particles, it would quickly lose its identity in this diffusion process. Jadi ada kita sebut juga namanya proses difusi atau proses penggabungan ataupun proses pencampuran. Nah, ini adalah ilustrasi dari bagaimana kita suntikan tinta tadi dalam aliran yang laminer maupun turbulen dan juga transisi. Pada gambar A di sini, ini adalah contoh adalah aliran laminer, di mana ketika tinta kita suntikan, maka zat warna atau tinta tadi akan membentuk suatu alur yang lurus yang beraturan seperti ini. Nah, namun ketika kita naikkan atau tingkatkan kecepatan aliran dalam fluida tadi, maka akan mulai terjadi gangguan. Jadi tegangan geser atau viskositas tadi sudah mulai tidak mampu menahan gangguan akibat kecepatan aliran tadi. Maka bentuknya sudah mulai agak terganggu, tidak beraturan. Nah, kemudian apabila kita tingkatkan lagi kecepatan dari fluidanya atau aliran fluida tadi, maka bentuk dari aliran sudah tidak beraturan dan akan terjadi namanya pencampuran, dan pada kondisi gambar C ini kita sebut sebagai namanya adalah aliran turbulen. Nah, jadi ini contoh bagaimana ilustrasi aliran laminer dan turbulen ketika kita praktikkan dalam percobaan atau eksperimen di laboratorium. Nah, jadi aliran laminer, turbulen maupun transisi tadi ini pertama kali dikemukakan oleh Osmond Reynolds dengan melakukan percobaan atau eksperimen sehingga memperoleh parameter yang berpengaruh dari aliran laminer, turbulen maupun transisi itu adalah kecepatan aliran, kemudian juga viskositas, kinematik, dan juga panjang karakteristiknya. Kemudian kita lanjutkan dengan aliran kompresibel dan tak kompresibel. Jadi aliran yang
termampatkan dan aliran yang tak termampatkan. Jadi an incompressible flow exists if the density of each fluid particle remains relatively constant as it moves through the flow field, that is d rho per dt sama dengan 0. Jadi suatu aliran yang tak termampatkan jika rapat massa dari setiap partikel fluida itu akan tetap konstan sebagaimana dia bergerak melalui suatu dinding batas ataupun suatu saluran atau aliran tadi itu, yang dimana perubahan d rho, perubahan dari massa jenis per dt terhadap perubahan waktu itu sama dengan 0. Artinya tidak terjadi namanya perubahan massa jenis sebagaimana fluida itu mengalir dari waktu ke waktu. Nah, ini kita sebut sebagai namanya adalah fluida yang tak termampatkan. This does not demand that the density is everywhere constant. If the density is constant, then obviously the flow is incompressible. But that would be a more restrictive. Incompressible gas flows include atmospheric flows, the aerodynamics of landing and takeoff a commercial aircraft, heating and air conditioning air flows, flow around automobiles and through radiators, and the flow of air around buildings, to name a few. Nah, jadi ini adalah contoh bagaimana kita mengilustrasikan dari aliran yang sifatnya termampatkan dan tak termampatkan. Nah, untuk aliran air ataupun zat cair air dalam teknik sipil ataupun dalam mekanika fluida untuk teknik sipil, air itu adalah sebagai fluida yang tak termampatkan atau incompressible fluid, di mana tidak terjadi perubahan volume ataupun massa jenis dari air apabila terjadi tekanan yang sangat besar. Nah, kemudian aliran ini kita bisa bedakan menjadi fungsi waktu dan fungsi ruang, ataupun kita sebut sebagai namanya as a function of time and space. Nah, jadi aliran ini sebagai fungsi waktu atau time function ini kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah steady, aliran mantap, dan unsteady adalah aliran yang tak mantap. Jadi steady flow aliran yang mantap dan unsteady flow adalah aliran yang tak mantap. Itu fungsi waktu. Nah, kemudian sebagai fungsi dari ruang, maka aliran kita bedakan menjadi dua juga. Yang pertama adalah aliran seragam, uniform flow, dan aliran yang tidak seragam atau non-uniform or varied flow. Nah, aliran yang tidak seragam atau varied flow ataupun non-uniform flow itu kita bagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah gradually varied flow atau aliran yang berubah secara beraturan atau berangsur-angsur, dan ada juga rapidly varied flow atau aliran yang berubah secara tiba-tiba atau secara cepat. Nah, jadi kalau kita simpulkan tadi, aliran fungsi waktu itu adalah aliran mantap dan tidak mantap, steady and unsteady flow. Kemudian sebagai fungsi ruang ada uniform and non-uniform flow, aliran seragam dan tidak seragam. Kemudian aliran yang tidak seragam atau bervariasi dibagi lagi menjadi aliran yang berubah secara beraturan, gradually varied flow, dan aliran yang berubah secara cepat atau rapidly varied flow. Nah, kita lihat. Nah, kita bahas satu-satu mengenai aliran steady dan juga unsteady, uniform dan non-uniform, dan juga gradually varied flow maupun rapidly varied flow. Nah, yang pertama untuk steady and unsteady flow. Jadi, aliran yang mantap atau steady flow ini adalah aliran yang tidak berubah sebagai fungsi waktu. Jadi, the flow in which conditions at any point do not change with time is called steady flow. Jadi aliran yang tidak berubah sebagai fungsi waktu, maka bisa kita tuliskan bahwa dou P per dou T sama dengan 0, yang berarti adalah perubahan tekanan terhadap perubahan waktu itu sama dengan 0 atau konstan. Kemudian dou V per dou T sama dengan 0, itu juga adalah perubahan terhadap waktu juga. Perubahan kecepatan terhadap waktu itu sama dengan 0 atau konstan juga. Dan dou rho per dou T sama dengan 0, yaitu perubahan massa jenis terhadap waktu juga sama dengan 0. Kemudian untuk aliran tak mantap atau unsteady flow ini adalah kebalikannya. Jadi aliran yang berubah atau bervariasi sebagai fungsi dari waktu. Jadi the flow in which conditions at any point change with time is called unsteady flow. Nah, jadi kebalikannya dengan steady flow tadi. Maka bisa kita tuliskan dou P per dou T tidak sama dengan 0, atau perubahan tekanan terhadap waktu itu tidak sama dengan 0, artinya bervariasi, tidak konstan. Dou V per dou T tidak sama dengan 0, juga perubahan kecepatan terhadap waktu juga tidak sama dengan 0.
dan do rho per do t juga tidak sama dengan 0. Nah, ini adalah perbedaan antara steady and unsteady flow. Nah, kemudian kita lihat ilustrasinya di sini untuk aliran yang turbulen ya. Jadi di mana kecepatan aliran itu bervariasi atau berubah sebagai fungsi dari waktu untuk aliran yang turbulen. Jadi kita lihat ilustrasinya pada gambar ini, velocity as a function of time in a turbulent flow. Nah, aliran yang pertama ini ada aliran yang tidak mantap ya. Artinya trennya itu walaupun dia bervariasi tapi trennya tidak sama. Nah, ini kita sebut juga sebagai aliran yang tak mantap. Sedangkan pada gambar yang B, walaupun dia ada variasi tapi trennya pada satu garis yang konstan. Nah, ini bisa kita anggap sebagai aliran yang mantap atau steady flow. Nah, kemudian sebagai fungsi dari ruang, tadi kita sudah jelaskan ada non-uniform, ada uniform and non-uniform flow, aliran seragam dan tidak seragam. Jadi aliran yang seragam adalah aliran yang konstan atau tidak berubah sebagai fungsi dari ruang. Jadi it is the flow in which conditions of flow remains constant from section to section. Jadi dia tidak berubah atau konstan dari satu penampang ke penampang lainnya. Jadi ini adalah aliran yang seragam. Nah, contohnya adalah constant discharge through a constant diameter pipe. Jadi debit yang konstan melalui suatu aliran pipa yang dengan diameter yang konstan juga atau yang seragam juga, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di ilustrasi sebelah kanan ini, pada tampang memanjangnya di sini ada aliran ya yang bergerak atau mengalir melalui suatu section yang kita sebut section X, maka do V per do X, jadi perubahan kecepatan terhadap perubahan jarak atau penampang itu sama dengan 0 atau konstan. Jadi V-nya adalah konstan. Kemudian yang kedua, ini kebalikannya. Jadi non-uniform flow adalah aliran yang bervariasi atau tidak seragam sebagai fungsi dari ruang. Nah, jadi it is the flow in which conditions of flow does not remain constant from section to section. Jadi satu section, satu penampang ke penampang lainnya dia tidak konstan. Contohnya adalah constant discharge through variable diameter pipe. Jadi contohnya adalah aliran yang melalui pipa dengan diameter pipa yang tidak sama atau tidak seragam. Maka ini akan menyebabkan terjadinya perubahan kecepatan terhadap fungsi dari ruang dari satu section yang lebih kecil atau diameter pipa yang lebih kecil ke diameter pipa yang lebih besar. Jadi contohnya di sini di dalam longitudinal sectionnya, di sini ada pipa yang tidak seragam ukurannya, yang kecil dan yang lebih besar di sini. Maka do V per do X tidak sama dengan 0, yang berarti bahwa kecepatan alirannya itu akan berubah atau tidak konstan ya. Nah, kemudian untuk yang non-uniform flow itu kita bagi lagi menjadi dua. Ada yang kita sebut aliran yang berubah secara beraturan, gradually varied flow, dan aliran yang berubah secara tiba-tiba. Nah, aliran yang berubah secara beraturan itu terjadi apabila perubahan ataupun variasi dari kecepatan aliran ataupun kedalaman aliran ataupun kedalaman aliran itu terjadi dalam jarak yang cukup panjang dengan waktu yang tidak singkat. Jadi dia berangsur-angsur tetap tidak berubah secara signifikan. Itu yang kita sebut namanya adalah gradually varied flow atau aliran yang berubah secara beraturan. Nah, sedangkan aliran yang rapidly varied flow, aliran yang berubah secara tiba-tiba, ini terjadi dalam jarak yang pendek dan waktu yang singkat, dan terjadi perubahan kecepatan aliran ataupun kedalaman aliran secara signifikan. Nah, kita lihat dalam ilustrasi di sini, misalnya adalah aliran yang keluar dari suatu penampungan. Ya. Misalnya adalah aliran yang keluar dari suatu tampungan di sini. Ya. Dari sini dia keluar lewat bawah, ada misalnya semacam lubang ataupun pintu seperti itu. Nah, di sini pada bagian ujung di sini ada semacam tahanan atau dinding sehingga airnya itu akan naik di sini. Nah, dari mulai bukaan pintu sampai dengan jarak di sini ya terjadi perubahan kecepatan aliran dan kedalam aliran dalam jarak yang cukup pendek dan waktu yang singkat, terjadi perubahan yang signifikan. Ini kita sebut sebagai namanya adalah rapidly varied flow atau kita singkat sebagai namanya RVF. Kemudian dari batas dari penampang di sini sampai dengan awal sebelum terjadinya kenaikan muka air itu alirannya seragam yang kita sebut sebagai namanya uniform flow. Kemudian ketika dia sudah mulai naik akibat ada pembendungan di bagian ujung di sini, maka alirannya akan berubah lagi menjadi yang kita sebut rapidly varied flow. Nah, kemudian pada bagian ujung sini dia akan menjadi uniform flow lagi. Kemudian pada saat dia
melimpas ataupun terjun dari dinding di sini atau pembendungan di sini, maka terjadi lagi namanya rapidly varied flow. Nah, kemudian dari rapidly varied flow, pada bagian dia sebelum terjadi perubahan turun lagi, di sini ada terjadi namanya gradually varied flow, terjadi dalam jarak yang cukup panjang. Kemudian pada saat dia terjadi terjunan lagi, di sini terjadi lagi yang namanya rapidly varied flow lagi. Dan pada bagian hilirnya itu karena dia seragam, maka di sini kita sebut aliran yang seragam atau uniform flow. Nah, jadi itulah klasifikasi aliran ataupun jenis-jenis aliran yang kita tinjau dari sebagai fungsi dari waktu dan ruang. Tadi kita sudah membahas mengenai aliran 1, 2, dan 3 dimensi. Kemudian ada lagi aliran viskos dan tak viskos, aliran laminer, turbulen maupun transisi, kemudian aliran mantap dan tak mantap, aliran seragam dan tak seragam, dan yang terakhir adalah aliran yang berubah secara cepat dan aliran yang berubah secara beraturan. Demikian perkuliahan mekanika fluida kita dengan topik kinematika fluida. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh mahasiswa. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita dan juga notifikasi terbaru dari channel ini. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.